Penasaran ceritanya? Bosan nunggunya? Spoiler solusinya. Setelah Babang Xiaoyan berhasil membuat pria batal kawin Guhe bergabung dengan aliansi Yan miliknya, justru tidak lama setelah itu Xiaoyan dikejutkan dengan sebuah surat dari dokter peri kecil yang mengatakan jika dia melihat ada anggota dari Hall of Soul. Tentu atas hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Kemudian Babang Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya dengan niat membunuh yang sangat dahsyat. Hall of Soul itu ya, tentu saat ini kebenciannya pada organisasi tersebut bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam lubuk hati. Hal ini disebabkan karena dua orang yang paling dekat dengannya telah tertangkap oleh mereka, sehingga jika Babang Xiaoyan ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, maka dirinya mau tidak mau harus berusaha untuk bisa menangkap seseorang dari Hall of Soul, sehingga dengan begitu dirinya bisa mendapatkan berita tentang keberadaan markas dari Hall of Soul. Singkat cerita, saat ini terlihat Xiaoyan yang sedang bertemu dengan Xiao Ding dan yang lainnya untuk membicarakan isi surat yang sebelumnya. Tentu atas hal ini membuat mereka semua menjadi sangat terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Ding sangat mengerti jika dia membuat Xiaoyan tetap di Kekaisaran Jiama, maka secara tidak langsung, hal tersebut sama saja dengan menahannya karena baginya benua Doqi yang luas mungkin saja akan menjadi tempat di mana Babang Xiaoyan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Saat ini Babang Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah dirinya memberikan tanggung jawab aliansi Yan kepada para ketua. Lalu dirinya juga menemui Zian si bocil Luknut yang saat ini sedang berada di dalam ibu kota. Lalu setelah Xiaoyan bertemu dengan Zian, keduanya pun langsung dengan cepat terbang menuju ke pegunungan binatang ajaib. Saat ini terlihat jelas jika wajah Xiaoyan sedikit cemas dan takut dengan orang-orang dari Hall of Soul. Oleh karena itu saat ini Xiaoyan memutuskan akan mengumpulkan semua bala bantuan untuk bisa menemaninya dalam perjalanannya untuk menuju ke Kekaisaran Cuyun. Tentu saat ini Tante Medusa merupakan salah satu aset berharga Xiaoyan yang bisa diandalkan dalam perjalanan kali ini. Meskipun tempat suku ular cukup jauh dari ibu kota, akan tetapi Babang Xiao di tepi pegunungan binatang ajaib setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Saat ini terlihat jika tatapan mereka memandang pegunungan yang luas saat ini mereka juga bisa melihat ada beberapa orang dari ras ular yang sedang melewati hutan. Lalu ada beberapa orang di dalam hutan yang juga memperhatikan mereka. Setelah mereka berhenti di atas langit, kemudian beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dan dengan mata waspada. Akan tetapi ketika mendekati sosok yang muncul di langit, mereka pun menjadi terkejut karena ternyata orang yang datang merupakan Xiaoyan, sehingga dengan begitu mereka saat ini tidak kembali waspada. Lalu tidak lama setelah itu, Xiaoyan di sini pun berkata, "Teman dari suku ular, saya ingin bertemu dengan Tante Medusa, jadi bisakah Anda memimpin jalan agar saya bisa bertemu dengannya?" Lalu salah satu dari manusia ular pun menjawab, "Saat ini Tante Medusa sedang beristirahat di ruangannya, lalu jika kamu ingin bertemu dengannya, maka ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu, karena saat ini hanya dia dan beberapa sesepuh dari suku ular sajalah yang bisa memasuki ruangan dari Tante Medusa." Setelah mendengar ucapan tersebut hanya membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Okelah kalau begitu, maka bisakah saat ini kamu memimpin jalan?" Meskipun saat ini Babang Xiaoyan merasa jika komandan pertama yang tadi disebutkan belum pernah dia temui, namun Xiaoyan tidak merasa takut sama sekali kepadanya. Lalu saat ini terlihat ada sepasang ahli dari manusia ular yang mengangguk ketika mendengar perkataan dari Xiaoyan. Lalu setelah itu mereka langsung memimpin perjalanan, sedangkan Xiaoyan dan Zian mengikutinya dari belakang. Kemudian terlihat Zian si bocil Luknut yang mencoba mendekati Xiaoyan dan berkata, "Sudah Xiaoyan, santai saja karena aku si bocil Luknut sudah pasti akan membantumu untuk mengalahkan komandan pertama jika dia berani berbicara omong kosong dan membuat masalah dengan kita." Akan tetapi Babang Xiaoyan yang mendengar perkataan Zian, dirinya hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus lebih patuh karena jika tidak maka aku tidak akan mau mengajakmu lagi." Di sini Zian yang mendengar ucapan Xiaoyan, dirinya pun langsung membalas dengan nada kesal, "Jika kamu tidak mau membawaku pergi lagi maka aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing dan lainnya." Babang Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar perkataan dari bocil Zian.
diketahui selama 1 tahun Xiao Yan melakukan kultivasinya di pegunungan binatang ajaib, ternyata Mas Lin Yan dan 2 orang lainnya merasa bosan karena tinggal di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama-sama dan melakukan sebuah perjalanan. Akan tetapi mereka tidak menyadari jika pertempuran besar juga terjadi di dalam Kekaisaran Jiama setelah tidak lama mereka pergi. Setelah lama mengikuti kedua ras ular, saat ini mereka pun berhenti di antara banyak penjaga suku ular. Saat ini juga terlihat ada seorang pria ular botak seperti dengan matanya yang tertutup, bahkan kepala botak juga ditutupi dengan tato ular berwarna putih keabu-abuan. Mata Babang Xiao Yan menyipit saat tatapannya berhenti pada orang berkepala botak itu. Bahkan Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa kekuatan si botak saat ini sudah berada di puncak kelas Do Huang. Ternyata selain Tante Masuda dan 4 sesepuh, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular. Oleh karena itu Xiao Yan beranggapan jika si botak pelontos yang saat ini ada di hadapannya merupakan komandan pertama dari suku ular. Lalu tidak lama setelah itu mata tertutup dari si botak pun tiba-tiba terbuka, dan menatap Xiao Yan seperti ular piton besar yang hendak menyerang. Meskipun begitu Babang Xiao Yan di sini tidak gentar sedikit pun dan langsung berkata, "Saya adalah Babang Xiao Yan dan kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan Tante Medusa." Mendengar nama Xiao Yan membuat si botak itu langsung bergerak dengan cepat dan langsung berada dekat dengan Xiao Yan, dan secara mengejutkan tanpa basa-basi justru si botak pelontos langsung mengepalkan tangannya dan memberikan pukulan maut ke arah Xiao Yan. Tentu menyadari akan adanya serangan yang mengarahnya membuat Xiao Yan langsung mengeluarkan api hijau tuanya yang langsung menyelimuti tubuhnya. Namun ketika tinjuan si botak akan mengenai Xiao Yan justru tiba-tiba saja Zian si bocil muncul dan langsung menghantam si botak pelontos itu. Bahkan atas hal ini membuat ledakan yang cukup kuat, meskipun atas serangan mengejutkan Zian hanya membuat si botak mundur beberapa langkah. Namun siapa sangka di saat yang bersamaan juga ternyata Xiao Yan saat ini juga telah siap dengan api teratai hijau gioknya yang sudah siap di tangannya untuk memecahkan botak. Xiao Yan di sini hanya tersenyum dan berkata, "Jika kamu masih berani mengambil langkah maju lagi maka dapat aku pastikan jika kamu akan terluka berbulan-bulan." Melihat hal tersebut membuat si botak hanya menelan seteguk air liur, karena dia juga merasakan bahwa energi yang sangat liar dan menakutkan terkandung di dalam api tersebut. Saat ini si botak hanya bergumam, "Kamu benar-benar layak menjadi kepala aliansi karena kamu memang memiliki beberapa keahlian yang sangat luar biasa." Babang Xiao Yan hanya mengangkat matanya dan tangannya sambil terus memegang teratai api hijau giok di telapak tangannya lalu berkata, "Saya tidak ingin bertengkar dengan kamu karena kamu botak, jadi tolong sampaikan pesan ke Tante Medusa jika saya ingin bertemu dengannya." Mendengar perkataan tersebut membuat si botak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat ini Tante sedang melakukan kultivasi dan tidak ada yang bisa mengganggunya." Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan mengerutkan alisnya. Meskipun dirinya tidak mengatakan apapun namun Xiao Yan langsung menjentikkan jarinya. Lalu sebuah teratai api di tangannya tiba-tiba terbang menuju manusia ular berkepala botak itu. Wajah si botak tanpa sadar berubah saat melihat Xiao Yan yang benar-benar meluncurkan teratai apinya yang berisi energi menakutkan, sehingga atas hal ini membuat dirinya dengan cepat langsung mundur. Meskipun begitu teratai milik Xiao Yan masih saja mengikuti si botak kemanapun dia menghindar. Adegan ini menyebabkan orang-orang dari ras ular di sekitarnya saling memandang satu sama lain karena bagaimana bisa orang yang sangat dihormati di ras ular justru diperlakukan seperti ini. Kemudian si botak yang dari tadi dikejar oleh teratai api dirinya pun berkata dengan lantang, "Dasar Xiao Yan, apakah kamu sudah selesai?" Lalu tidak lama setelah itu teratai api pun mulai berhenti perlahan, lalu pada akhirnya teratai api tersebut pun hanya melayang di udara sekitar 2 meter dari si botak. Meskipun begitu membuat suhu tinggi yang dipancarkan oleh teratai tersebut membuat kepala botak yang saat ini telah dibanjiri dengan keringat yang bercucuran. Kemudian Xiao Yan dengan sedikit tertawa pun berkata, "Jadi bisakah komandan pertama membantuku untuk menyampaikan pesan itu sekarang?" Si kepala botak yang sudah di pojokan membuat dirinya menjadi sangat kesal. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak apalagi membalas karena dia juga sangat mengetahui efek yang sangat mengerikan jika teratai api itu meledakkan dirinya. Sehingga si botak hanya berkata, "Baiklah, tunggu di sini."
Kemudian terlihat Babang Xiaoyan yang tersenyum, saat melihat komandan pertama berkepala botak yang melarikan diri dengan terbirit-birit. Lalu tidak lama setelah itu teratai api yang sebelumnya menggantung di udara akhirnya perlahan memasuki tubuhnya lagi. Saat ini terlihat jika Babang Xiao menunggu 1 menit setelah manusia ular berkepala botak memasuki pegunungan yang dalam. Akhirnya ada 2 sinar cahaya yang dengan cepat mendekati mereka. Lalu para manusia ular dengan hormat membungkus saat melihat jika tante saat ini telah muncul di hadapan mereka. Kemudian Tante Medusa pun berkata, "Mengapa kamu punya waktu untuk datang dan mencari saya di suku ular hari ini?" Lalu terlihat Xian yang melompat kegirangan saat melihat Medusa muncul dan berkata, "Kakakku." Lalu Xian langsung berlari ke arahnya dan memeluk Medusa. Kemudian tangan halus Medusa mengusap kepala kecil Xian dan senyum mengharukan terungkap di wajahnya. Bahkan senyuman yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama yang berkepala botak menjadi kusam setelah melihatnya. Kemudian Xian yang masih berada di pelukan Medusa dirinya menunjuk ke arah di botak dan berkata, "Kakak orang botak ini sebenarnya berani menyerangku barusan, dan jika saat ini aku belum maju sekelas Dong Huang maka kemungkinan dia akan membunuhku dengan 1 pukulannya tadi." Dahi Xiaoyan dan komandan pertama mulai mengeluarkan keringat saat mereka melihat tindakan Xian. Lalu mereka berpikir jika bocil ini ternyata benar-benar berani mengeluh untuk meminta perlindungan. Kemudian Tante Medusa dengan lembut menabok kepala Xian. Lalu setelah itu matanya yang cantik menatap ke arah komandan pertama berkepala botak. Melihat tatapan Medusa membuat si botak langsung berkata, "Maafkan saya Tante Medusa, sebenarnya ada kesalahpahaman, karena saya sebenarnya hanya ingin menguji keterampilan dari Xiaoyan, dan tidak berniat untuk menyerang gadis kecil yang lucu itu." Lalu Tante Medusa pun berkata, "Babak Xiaoyan adalah tamu suku ular yang telah diakui para sesepuh, jadi bagaimana kamu bisa menyerangnya seperti yang kamu rencanakan? Oleh karena itu aku memerintahmu untuk segera pergi ke gua ular sendirian dan keluarlah kembali setelah 1 bulan." Kemudian ekspresi dari pemimpin pertama berkepala botak menjadi sangat menyedihkan setelah mendengar perkataan dari Tante Medusa. Meskipun begitu dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian Babang Xiaoyan mengusap kepalanya saat melihat wajah tenang Medusa lalu berkata, "Saya ingin mendapatkan bantuan Anda karena dokter peri kecil telah mengirimkan sebuah informasi, jika dia telah menemukan jejak seseorang dari Hall of Soul di Kekaisaran Cuyun." Lalu Tante Medusa pun membalas, "Apakah kamu sudah mengetahui informasi dari orang itu seperti seberapa besar kekuatannya?" Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, namun ku pikir dengan kita bertiga bersama maka kita seharusnya bisa menahan pelindungmu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi." Mata Medusa sedikit bergerak lalu dia berbicara dengan agak gelisah, "Ini memang bisa dianggap benar namun saya tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu. Selain itu kita juga akan memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Cuyun dan tempat itu adalah wilayah kekuasaannya." Babang Xiaoyan hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut, karena memang tidak mudah menyelesaikan permusuhan yang terbentuk di antara para wanita, dan sepertinya akan membutuhkan cukup banyak waktu untuk membuat Medusa bisa mempercayai dokter peri kecil. Kemudian Tante Medusa pun berkata, "Sudah, lupakan saja karena kamu percaya padanya, maka aku akan melakukan apa yang kamu katakan, karena jika tidak maka kamu hanya akan menyalahkan saya karena berpikiran sempit." Babang Xiaoyan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus karena tanpa sadar ketika mengulurkan tangannya Xiaoyan melihat ada sebuah bekas luka di lengannya yang telah disembunyikan. Lalu Xiaoyan pun bertanya, "Apakah tanteku terluka? Jadi apa yang sudah terjadi padamu?" Kemerahan halus muncul di wajah Medusa yang mempesona, tangannya digenggam oleh Xiaoyan di depan begitu banyak tatapan ras ular. Lalu dia buru-buru menariknya dan berkata, "Ini hanyalah luka kecil karena kami ingin membangun suku di tempat yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib, sehingga membuat beberapa binatang ajaib menyerang kami dan luka tadi merupakan goresan akibat dari cakaran binatang ajaib yang mencakar saya karena kecerobohan saya selama pertempuran." Xiaoyan yang mendengarnya pun berkata, "Mengapa Tante Medusa tidak mengirim seseorang untuk ke aliansi dan mencariku? Karena dengan kekuatan aliansi saat ini maka akan cukup untuk menciptakan area yang aman untuk tanteku." Tante Medusa tersenyum lalu berkata, "Saya tidak mau merepotkan kalian yang ada di aliansian, karena menurutku masalah seperti ini masih bisa saya atasi sendiri." Lalu Tante Medusa juga kembali bertanya,
Jadi kapan kita akan pergi ke Kekaisaran Cuyun? Xiaoyan pun menjawab, jelas secepatnya. Tante Medusa di sini tidak ragu sedikit pun saat mendengarnya. Kemudian dia pun berkata, kalau begitu tunggu aku sebentar, karena aku akan terlebih dahulu membahas beberapa masalah dalam klan, lalu setelah itu aku akan mengikutimu. Mendengar perkataan seperti itu membuat Xiaoyan mengucapkan terima kasih. Tentu Tante Medusa menjadi terkejut saat mendengar Xiaoyan yang berterima kasih. Lalu Medusa pun tersenyum dan berkata, perbuatan ini aku lakukan sebagai hadiah karena kamu sudah mau membantu saya untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Lalu setelah itu Tante Medusa langsung bergegas ke ruang pertemuan di dalam suku ular. Babang Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung Medusa. Bahkan hatinya juga dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Lalu bahaya dalam perjalanan ke Kekaisaran Cuyun saat ini bukanlah sesuatu yang harus dipikirkan. Lalu dalam hati Xiaoyan, dia juga merasa jika Medusa sebenarnya Anda sering sekali membantunya dalam berbagai masalah. Kemudian singkat cerita akhirnya Tante Medusa pun kembali dan telah menyelesaikan semua urusannya dengan cepat. Lalu saat ini terlihat Xiaoyan, Xian dan Medusa yang mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran untuk mencari keberadaan Hall of Soul dengan menekan tombol saserep.